Voice of Indonesia. Baik, pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia, kali ini saya sudah terhubung dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hamburg dengan Ibu Renata Siagian. Halo Ibu. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu di Hamburg? Puji Tuhan sehat Pak. Di sini agak Sehat. dingin sedikit, tapi ya oke lah, Oke, masih bisa masih oke ya. survive. Masih bisa survive, oke. Ya, kami akan berbincang tentang seperti apa kegiatan ataupun aktivitas kantor perwakilan Republik Indonesia di Hamburg dan juga warga negara Indonesia ataupun diaspora Indonesia yang tinggal di Jerman, khususnya di wilayah kerja Ibu Renata Siagian di Hamburg. Ya Ibu, saya ingin memulai bincang-bincang kita ini dengan pertanyaan seperti ini Bu. Ada sekitar 45 organisasi warga negara Indonesia yang ada di bawah wilayah kerja KJRI Hamburg. Dan ya, bagaimana kiprah dari diaspora Indonesia melalui wadah organisasi 45 organisasi yang tadi tersebut, dan bagaimana KJRI membantu memfasilitasi kegiatan maupun kolaborasi antara organisasi-organisasi ini termasuk dengan masyarakat Jerman ataupun masyarakat setempat. Silakan Bu Renata Siagian. Iya, terima kasih Pak. Memang di sini di Jerman Utara relatif banyak ya, diaspora Indonesia, WNI Indonesia itu berjumlah sekitar 6.600 gitu di wilayah kerja kami yang ada di 4 provinsi. Jadi KJRI Hamburg itu membawahi kota Hamburg, kota Bremen, provinsi Schleswig-Holstein, dan juga provinsi Niedersachsen. Dan memang mereka tuh sangat aktif dalam mengadakan kegiatan-kegiatan Pak. Salah satunya juga seperti misalnya ada juga DIG namanya Deutsche Indonesische Gesellschaft. Mereka adalah kumpulan dari diinisiasi dari kumpulan orang-orang yang menikah campur Pak. Jadi memang DIG sendiri ini itself itu sudah juga merupakan jembatan Pak bagi persahabatan antara Indonesia dan Jerman. Nah, sementara kami sendiri tentunya sebagai KJRI yang bertugas untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia di sini, kami menyokong dengan fasilitasi. Fasilitasi itu bisa berupa menjembati mereka dengan network yang ada yang kami miliki. Kemudian juga bisa kalau dimungkinkan berupa bukan dana ya Pak, tapi misalnya memberikan tempat sehingga mereka juga tidak harus menyewa tempat sendiri misalnya. Itu kan sudah meringankan mereka. Lalu kemudian misalnya mencarikan pembicara untuk suatu kegiatan yang mereka lakukan. Termasuk juga misalnya jika kami melihat ada informasi-informasi yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat Indonesia di sini, misalnya mengundang waktu itu ada Dirjen Imigrasi ke sini untuk menjelaskan mengenai bagaimana sih policy keimigrasian Indonesia misalnya. Jadi hal-hal seperti itu Pak yang kami lakukan untuk juga membantu mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik bagi organisasi mereka sendiri, bagi masyarakat Indonesia, dan juga bagi masyarakat Jerman. Oke. Begitu, Pak. Ya, Kira-kira. Bu Renata, 40 organisasi di suatu wilayah setingkat KJRI itu saya kira itu suatu yang luar biasa ya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya adalah mereka ini, organisasi-organisasi ini ataupun diaspora kita ini yang ada khususnya di wilayah Hamburg ini, itu rata-rata bergerak di bidang apakah? Katakanlah mungkin yang sudah umum itu mereka biasanya bergerak di bidang kebudayaan, ya ada kelompok tari, kelompok musik. Nah, di Hamburg ini seperti apa, Bu Renata? Iya, jadi memang ada yang bergerak di bidang budaya, di bidang keagamaan, tapi juga termasuk organisasi profesi. Nah, ada juga pelajar ya, organisasi pelajar aja PPI Indonesia di wilayah saya itu ada 8 Pak, jadi cukup banyak sebetulnya. Oke.
7 organisasi budaya dan ada 3 organisasi daerah. Itu yang tercatat, Pak. Katanya masih ada sih yang kecil-kecil, yang agak jauh dari kita, yang belum betul-betul connect dengan KJRI. Tapi sesekali kami menerima surat dari mereka, begitu, Pak. Dan organisasi profesi ini misalnya IASI, Ikatan eh, Ahli dan Sarjana Indonesia, Ikatan Tenaga Ahli dan Sarjana Indonesia. Jadi mereka ini adalah orang-orang Indonesia yang bekerja secara profesional, misalnya dokter, dosen, dan lain-lain di sini, yang secara rutin juga melakukan kegiatan-kegiatan. Dan menurut saya ini sangat membantu mengharumkan nama Indonesia di Jerman. Begitu, Oh, Pak. iya. Jadi cukup besar jumlahnya. Tadi ada sedengar sekitar 6.600 ya, Bu Renata ya. Totalnya Iya, WNI ya. 6.600. Nah, ini menarik bagi saya. Biasanya kan apalagi bulan Agustus di hari kemerdekaan kita itu ada kegiatan-kegiatan yang apa namanya membuat warga negara Indonesia itu datang atau berkunjung ke KJRI. Nah, di Hamburg sendiri kemarin itu Renata tuh ngadain apa tuh untuk 17-annya atau malah belum ngadain acara nih gimana? Sudah, Pak, sudah. Jadi kami melakukan upacara bendera. Kebetulan KJRI kita memang bagus ya. KJRI kita ada lapangan lapangan besar di belakangnya gitu. Jadi memungkinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ketika hari cerah. Nah, itu dia. Ketika hari Jadi kami citra, oke. beruntung, ya. Jadi kami beruntung bahwa kemarin udaranya cerah pada saat tanggal 17 Agustus, jatuh di hari Sabtu. Kami melakukan kegiatan upacara di pagi hari, dihadiri oleh sekitar 300 orang. Dan kemudian setelahnya mulai jam 12 ada pesta rakyat lah. Jadi ada bazarnya, ada hiburannya, ada lomba permainan anak gitu. Dan meriah sekali, Pak, hampir 2.000 orang atau mungkin 2.000 orang, Pak, yang datang secara silih berganti. Dan mereka tentunya kangen-kangenan ketemu sama teman-teman, tapi juga makan makanan Indonesia. Karena ada 28 stand bazar kita yang dikerumuni oleh mereka, Pak. Wow. Yang paling ngetop apa tuh, Bu? Sate kah? Gado-gado kah? Oh, Nasi ya, goreng ada kah? sate sama nasi Padang kayaknya, Pak, yang Oh, nasi paling ramai. Padang. Oke. Mm-mm. Iya, iya. Ya. Wah, luar biasa ya untuk 17-annya Bu Renata ya. Nah, ini saya kembali ke tentang PPI yang sudah diangkat oleh Bu Renata tadi, dia omongin di awal tadi, ada 8 organisasi, artinya uh, minat pelajar atau mahasiswa Indonesia untuk menimba ilmu atau memperoleh pendidikan di Jerman, khususnya di wilayah kerja Bu Renata di Hamburg itu sangat besar sekali ya. Ini bagaimana apa namanya sebenarnya apa yang mendorong warga atau pelajar Indonesia itu untuk melanjutkan pendidikan mereka di Jerman khususnya di Hamburg. Apakah ini memang karena lingkungannya atau biaya pendidikan yang boleh dikatakan tidak terlalu mahal atau seperti apa Bu Renata? Karena 8 organisasi ini cukup besar menurut saya. Iya, Pak. Memang banyak sekali warga kita yang sekolah di Jerman ya as a whole sebagai satu negara gitu ya, Pak. Karena mereka punya kebijakan bahwa di sekolah publik ya, kami bicara soal sekolah publik ya, Pak. Ya. Itu biayanya tuh relatif murah, hampir tidak ada. Jadi katakanlah misalnya saya mau eh, belajar di satu universitas, itu kita cuma bayar sekitar 325 atau 375 euro gitu, Pak. Dan itu pun mereka mendapatkan semacam kartu transport. Jadi hanya Oke. untuk membayar itu, sedangkan uang sekolahnya tidak ada. Jadi hal inilah yang membuat eh, apa ya, warga Indonesia yang mencari-cari itu ya, yang mencari-cari kesempatan ke luar negeri itu melihat ini sebagai suatu opportunity, sebagai satu kesempatan. Karena misalnya sekarang saya punya keponakan tuh waktu itu masuk ke sekolah swasta tertentu, terus uang pangkalnya aja udah mahal sekali.
betul. Kemudian uang kuliahnya juga setiap bulan tuh mahal sekali, Pak. Jadi kalau dihitung-hitung, saya bicara dengan beberapa teman di sini, kalau dihitung-hitung, Bu, kalau misalnya saya eh, biaya sekolahnya segitu sama saja dengan saya eh, kuliah di sini, kuliahnya gratis, hampir Mhm. gratis ya bisa dikatakan. Mhm. Tetapi uang kuliah itu bisa menjadi untuk biaya hidup di sini. Oke. Nah, yang baik lagi itu adalah karena mereka juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa kerja kerja-kerja kecil gitu, Pak. Iya, iya, iya. Nah, dengan kerja-kerja kecil itu mereka satu mendapatkan pengalaman, kedua mereka juga bisa mendapatkan penghasilan. Dan pengalaman itu menurut saya penting, Pak, karena Mhm. dengan bekerja bagi suatu perusahaan atau toko Jerman katakanlah mereka bisa mempelajari juga budaya kerja dan hal ini memberikan kesempatan mereka juga untuk bisa apa ya bisa direkrut lah oleh eh, yang orang-orang Jerman karena sudah menyesuaikan gitu, sudah adaptif Ada. dengan budaya kerja di sini. Begitu, Oke. Pak. Bu Renata, ini sangat menarik bagi saya, sekolah publik. Nah, Hmm. sekolah publik itu mungkin kalau kita tarik garis lurus ke Indonesia itu mungkin seperti sekolah negeri ya, Ya, betul, Pak. atau Sekolah negeri. universitas Ya, negeri. Nah, ya. apakah fasilitas ini, kesempatan-kesempatan yang diperoleh oleh warga Jerman itu sendiri sama dengan yang diperoleh warga negara asing termasuk Indonesia yang mengambil atau melanjutkan pendidikan mereka di tempat atau di sekolah publik atau universitas publik ini. Seperti apa, Bu Renata? Ya sama Pak, kalau kesempatannya sama, cara belajar mereka sama, semuanya sama. Tentunya memang untuk orang asing yang akan belajar di sini ada requirement bahasa tertentu, tingkat bahasa tertentu yang mereka Mhm. harus kuasai. Dan itu berbeda, katanya kalau untuk vocational training itu minimal harus B1, kemudian nanti selama di sini dia akan ditingkatkan menjadi B2 dan selanjutnya. Tetapi kalau misalnya S2 katakanlah mungkin dia harus sudah B2 dulu, baru kemudian kalau misalnya sekolah yang yang jelas kalau misalnya sekolah teknik ya Mhm. itu bahasanya itu requirement lebih rendah karena mereka lebih banyak berbicara mengenai angka, gambar dan lain-lain. Sementara kalau sekolah ilmu sosial itu lebih tinggi kebutuhan penguasaan bahasanya Pak karena mereka belajar dengan kata, dengan Ya, kalimat, dengan konteks gitu Pak. lebih banyak berbicara ya, Bu ya. Lebih banyak Betul, komunikasinya dibanding orang-orang eksakta yang notabene itu menggunakan angka-angka. Oke, betul Pak. oke. Nah, Bu, mungkin informasi yang sangat penting lagi bagi pendengar kami, khususnya yang ada di Indonesia adalah ketika orang datang pertama kali ke Jerman, katakanlah untuk melanjutkan pendidikan mereka. Nah, seperti apa atau dukungan yang bisa mereka dapatkan dari kantor perwakilan kita di Jerman, dari KJRI Jerman, Bu Renata? Mm-mm. Baik, Pak. Jadi basically kalau misalnya mereka pertama kali datang, kami selalu himbau mereka untuk mendaftarkan diri dulu ya, secara resmi Lapor sehingga diri kita ya. tahu Nah, lapor diri, oke. sehingga kami tahu mereka ada di mana. Terus eh, jika ada apa-apa nanti kan bisa ya kita bisa menanganinya dengan baik. Tapi kami juga tentunya menggunakan tangan teman-teman PPI ini, Pak. Jadi teman-teman PPI mereka setiap semester itu mengadakan welcoming party. Oke. Jadi diundanglah semua mereka yang baru datang itu untuk eh, kumpul-kumpul sehingga mereka bisa saling kenal. Kami juga selalu hadir, Pak, di situ. Dalam setiap kali kegiatan tersebut kami hadir, kami menyampaikan apa yang bisa kami bantu sebagai KJRI. Kemudian yang paling, tapi menurut saya support system itu adalah yang paling penting dibutuhkan oleh anak-anak yang baru datang. Oke, Jadi kehadiran PPI sebagai support system ataupun lembaga-lembaga lainnya seperti eh, Ruanita. Ruanita itu ruang aman kita. oke. Ruang aman kita itu juga mereka menyediakan eh, layanan untuk membantu teman-teman yang misalnya sangat depresi gitu ya, karena perbedaan perbedaan budaya Budaya, oke. mungkin atau mereka kesepian, jadi mereka butuh teman bicara gitu ya.
Jadi mereka bisa datang ke sana, Pak, mengontak wanita. Ataupun ada juga di sini ada Pak, namanya Himaboni Pak, Himaboni, Himabone. Himpunan Masyarakat Boni Pasogit Pak. Oh, dari kampung saya itu berarti. Dari, dari kampung Bapak itu. Iya. Jadi waktu itu saya ikut satu acara mereka di Nordstrand. Ya. Mereka mengumpulkan semua pemuda-pemuda Tapanuli yang baru datang. Kemudian ada session konseling gitu, Pak. Oke. Itulah mereka bisa mengeluarkan isi hati mereka. Ada konseling grup, kemudian konseling masing-masing, dan mereka mengatakan bahwa, maksudnya konselornya mengatakan, wah ini memang kegiatan bagus Hmm. karena mereka tuh banyak sekali yang membutuhkan. Banyak dari mereka juga ada di kota-kota kecil, Pak. Jadi misalnya yang berada di kota-kota kecil itu kan belum tentu ada orang Indonesia di sana. Jadi Betul. mana mereka bisa ngobrol misalnya lagi susah hati atau apa. Jadi apa ya, organisasi-organisasi seperti ini sangat dibutuhkan untuk bisa memberikan support system bagi teman-teman yang masih muda yang baru datang ke sini. Yang tua juga sih, kalau apalagi kalau nggak dengan keluarga ya, itu O- Pak. Oke, Bu. Tadi di depan juga kita sebenarnya sudah menyinggung tentang lapangan kerja bagi warga Mm-mm. negara Indonesia yang tinggal di Jerman, khususnya yang ada di wilayah kerja Bu Renata Siagian. Nah, eh, menurut Ibu bagaimana sektor ketenaga kerjaan kita yang ada di Hamburg khususnya berkontribusi terhadap peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman itu sendiri, Bu Renata? Ya, kalau berkontribusi secara langsung, saya Mhm. rasa mungkin tidak ya. Oke. Tetapi bahwa orang-orang Indonesia yang bekerja di Jerman itu dinilai baik oleh para pemberi kerja, itu membuat tenaga kerja Indonesia lainnya akan memiliki kesempatan lebih besar untuk bisa masuk ke pasar tenaga kerja Jerman. Oke. Jadi dari beberapa pembicaraan saya dengan WNI kita yang bekerja, mereka seringkali mendapatkan permintaan dari pemberi kerja, cari dong teman kamu lagi yang orang Indonesia gitu. Oke. Karena mereka suka dengan hasil kerjanya, mereka benar kerja, mereka nggak neko-neko gitu ya, dan hormat. Karena saya rasa tuh ada suatu hal yang ada pada diri kita sebagai orang Indonesia yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman dari negara lain gitu, Pak. Mhm. Jadi Saya rasa artinya itu, Pak. image image warga negara Indonesia, pekerja Indonesia yang ada di Jerman, khususnya di Hamburg itu sangat positif ya Bu ya, baik sekali. Betul, Pak. Sampai-sampai Positif. ada juga perusahaan yang malah meminta, tolong dong kami masih butuh tenaga kerja, carikan orang Indonesia. Kira-kira seperti itu ya Bu Renata ya? Betul, Pak. Betul, Waduh, Pak. luar Ya, biasa, luar biasa. Nah, ini ya. saya mau beralih sedikit kepada sektor ekonomi karena yang pernah saya dengar dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah bahwa kepala perwakilan Indonesia di luar negeri itu sama dengan dalam tanda kutip adalah trader, businessman atau businesswoman. Nah, saya ingin mendapat gambaran sedikit tentang seperti apa perkembangan kerjasama kita khususnya di sektor ekonomi dengan Jerman di wilayah utara dengan wilayahnya Bu Renata, dan mungkin juga nanti ke sektor yang dulu sejak dulu sudah kita bangun seperti katakanlah penerbangan, kemaritiman, seperti itu Bu Renata. Silakan. Hmm. Terima kasih, Pak. Memang di Jerman Utara ini tempatnya industri-industri besar, industri-industri berat. Jadi karena memang kota pelabuhannya berbatasan dengan laut dan teluk. Jadi memang industri kemaritiman di sini besar, industri kedirgantaraan juga besar. Nah, fungsi dari kami di sini juga ada ITPC, Pak. Oke, perdagangan ya. Trade Ya, promotion untuk ya, trade institut promotion ya. perdagangan. Ya, Oke. jadi pada dasarnya KJRI Hamburg bekerja sama dengan ITPC. Kita mengadakan misalnya business matching ataupun networking session dengan apa, para perusahaan-perusahaan yang dirasa bisa membantu meningkatkan ini apa Indonesia, perdagangan Indonesia.
memang kalau dihitung Pak, kalau dihitung karena di sini adalah eh, industri berat, sementara barang-barang yang kita berikan itu masih dalam bentuk industri ringan, yang Hmm. paling laku di sini yang berdasarkan datanya ITPC adalah alas kaki Kak, alas kaki Pak. Alas kaki, Jadi, oke. ya jadi sepatu, sandal dan lain-lain Heeh, gitu Pak. heeh, ya. Nah, jadi kan kalau dibandingkan ya kalau kita beli satu kapal selam atau satu mobil dengan satu sepatu kan tidak match ya. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak juga ikut menyumbang pada industri tersebut. Oke. Baru-baru ini ada pameran kemaritiman di Hamburg, Ya. namanya apa nih ya? SMM. Ya, SMM itu Maritime Shipping Building Machinery and Marine Technology. Oke. Nah, ada satu perusahaan Indonesia yang hadir di situ, Pak. Namanya KTU. KTU itu KTU Shipyard. Karya T utama gitu. Saya lupa namanya, Pak. Aha. Eh, jadi eh, mereka mengatakan bahwa target tahun ini untuk menembus pasar Eropa, menjual 10 kapal buatan Indonesia itu sudah tercapai, Pak. Wow, Jadi kita bagus ya. juga, ya, jadi kita juga berhasil, Pak, menembus pasar Eropa kapal-kapal dari KTU ini. Iya, Tahun iya. lalu mereka, 2 tahun lalu pesanan mereka itu 3 dan katanya akan jadi tahun ini kan bikin kapal lama ya, Pak. Mhm. Akan jadi tahun depan mungkin. Dan tahun ini dari pameran ini mereka sudah berhasil mendapatkan 10 order 10 kapal, Pak. Oke. Nah, Indonesia juga tentunya bekerja sama, PTDI ya, bekerja sama eh, dengan Airbus di sini. Dan ada banyak orang-orang kita diaspora Indonesia yang juga bekerja di Airbus, Pak. Arbas Jadi ya. mereka juga cukup membantu untuk melihat apa sih yang bisa dijual oleh Indonesia. Mungkin part-part kecil, karena Airbus di sini dia komponen-komponennya itu dia pesan dari 6.000 perusahaan, Pak. Betul. 6.000 provider. Jadi kita bisa masuk di situnya, Iya. Pak. Bisa jadi di bagian kursi atau komponen di sayap gitu Ibu ya. Betul, Pak. Oke. Ya, mereka Baik. mengharapkan juga dari Indonesia, Pak. Ya. Oke. Baik, Bu Renata, sebenarnya masih ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi kayaknya waktu kita agak terbatas. Saya ingin short statement, closing statement terakhir dari Bu Renata. Ah, hubungan di bidang pendidikan bagus, budaya bagus, ekonomi bagus. Nah, kira-kira ke depan ini seperti apa Indonesia dengan Jerman ini, khusus dengan wilayah Hamburg di bawah Ibu Renata Siagian ini. Silakan Bu Renata. Ya, saya berharap bahwa hubungan baik yang sudah terjalin dengan berbagai stakeholder di wilayah kerja saya bisa terus berlangsung, dan saya yakin itu tidak akan bisa tercapai juga tanpa dukungan dari diaspora Indonesia. Jadi saya akan sangat senang kalau misalnya lebih banyak diaspora Indonesia yang turut terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KJRI Hamburg, dan tentunya mudah-mudahan itu juga bisa menyumbang bagi kemajuan Indonesia di masa depan. Saya rasa Wow, itu, Pak. wow, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Renata. Sukses selalu, tetap semangat, sehat di Jerman, khususnya di Hamburg. Terima kasih, Pak. Baik Bapak juga pendengar, demikian ya, Pak. oke baik pendengar maupun pemirsa Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Renata Siagian, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hamburg. Ada hal-hal banyak tentang apa hal positif yang di dalam hubungan kerjasama Indonesia dengan Jerman, khususnya Hamburg di bidang pendidikan, budaya, ekonomi, teknologi dan sebagainya. Saya Daulat Pane, terima kasih, sampai jumpa. Voice of Indonesia.